Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Terpujilah Allah kita yang kekal. Shalom warga kerajaan. Masih terdengar sayup-sayup. Yuk mari sama-sama katakan shalom. Puji nama Tuhan. Wow, apa kabarnya saudara? Luar biasa, dahsyat. Amin. Mari saya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh berikan salam untuk kanan kirinya. Sampaikan berkat. Kita berpesta bersama hari ini merayakan kasih Tuhan. Haleluya. Praise God. Haleluya. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 5 sampai 6. Bersama-sama kita akan membaca 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya berikan tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang mulia Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Boleh ada tempat ini dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk kami memberikan yang terbaik. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Ajar kami senantiasa Tuhan. Hidup akan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Di dalam doa ini Tuhan kami naikkan pujian. Di dalam doa ini Tuhan
Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kasih-Mu yang senantiasa ada bagi kami, memberi kekuatan atas kami Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Hanya Engkau Bapakku yang setia. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti di surga. Biarlah nyanyian surga itu terdengar Tuhan dari tempat ini. Kami naikkan pujian bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti
pujian, segala hormat bagi Raja segala Raja. Hai umat Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab kuasanya melimpah atas kita semua, amin. Haleluya, kasih tos kanan kirinya dulu dong. Engkau luar biasa bagi hari ini. Berkat Tuhan atas engkau semuanya, haleluya. Baurapan di kepala Harun dan kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Suruhkan bersama. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, asik, dan betapa eloknya
Terpujilah Allah kita yang memberkati kita semuanya dengan luar biasa berkat yang melimpah bagi kita semuanya. Bersukacitalah, naikkan mazmur pujian bagi Dia. Hey! Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, yes. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on! Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Kudus mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir melawat setiap. Lawat Tuhan dengan kuasa-Mu. Roh-Mu membebaskan, yang membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, di tengah umat-Mu diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu, umat Tuhan, di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Kasih-Nya melawat kita semua pagi hari ini. Roh-Nya membebaskan, membangkitkan bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka.
haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Di dalam restoring relationship, salah satu hal yang saya sering dengar ya warga kerajaan adalah orang itu tersinggung, mudah tersinggung. Apalagi kalau lagi sensitif ya. Baru saja mungkin mengalami sesuatu, kita salah mengucapkan satu kata-kata atau apapun, bisa akibatnya jauh saudara ya. Tetapi Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah orang. Dari mana kita tahu orang bodoh? Cepat menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak, orang hebat, terjemahannya berkata great man. Orang hebat, orang yang mulia, anggap enteng cemooh. Kita melihat bagaimana Saul waktu masih muda. Dia Saul bin Kis waktu masih muda. Firman Allah mengatakan dia diurapi untuk jadi commander daripada Israel untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, jadi bukan urapan raja, David urapan raja, tapi dia urapan daripada pemimpin. Orang-orang yang dursila, orang-orang tidak berarti suka menghina orang. Masakan orang dapat menyelamatkan kita? Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mereka juga menghina. Apakah anak Kis ini termasuk rombongan Nabi? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Ini yang hebat. Apa tanda orang hebat? Ia pura-pura tuli. Kalian tahu tentang the three wise monkeys? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Masa kalah dengan monyet? Ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Kita melihat bagaimana waktu dia masih muda, belum berpangkat tinggi, diurapi Tuhan, begitu saja dimulai dengan kehilangan keledai. Mungkin kau kehilangan pacar atau kehilangan apa, kesempatan Tuhan memberkati ketika masih kosong. Kalau hatimu lagi kosong hari ini jangan diisi yang lain. Dia diisi dengan Roh Allah, dengan urapan Tuhan. Dia pura-pura tuli. Dalam hidup saya, maka ada keuntungan nama saya Arifin. Banyak orang salah pencet, itu paling atas ya di dalam daftar. Dan saya sering dengar orang itu ngerasani saya di belakang saya. Tetapi saya pura-pura tuli aja. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi raja, beberapa tahun kemudian, dia mulai mengalami kemenangan. Kemenangan kepada Filistin, kepada yaitu yang lain-lain, Amalek dan sebagainya. Dia menjadi kepala besar. Dan mengakibatnya apa? Jadi mudah tersinggung. Kita melihat bagaimana ketika David datang dengan membawa kepala dari Goliat yang dia pancung, masih menteteskan darah ya. Dan ini anak muda ini luar biasa sekali. Dan ketika pulang, semua rakyat mengeluh-elukan dia. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi David berlaksa-laksanya. Saya sedikit dalam bahasa Inggris bukan yaitu tetapi atau dibandingkan, tapi dan, ya toh, dan saudaraku, ya. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi Daud berlaksa-laksanya. And David, his tens thousands. Kita tahu bagaimana David akhirnya diangkat menjadi panglima tertinggi dari Israel. Tetapi Saul begitu sakit hati, bahkan dia melemparkan lembing pada David 2 kali. Orang kalau tidak bisa menjaga hati nanti jadi pembunuh. Kita melihat bagaimana Herodias, nanti saya ceritakan episode yang lain, ketika ditegur yang benar, ya toh tidak boleh kamu berhubungan dengan iparmu. Dia menyimpan kejengkelan yang berakhir dendam dan dia minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena itu saudara, bagaimana tahu seseorang beri dia kuasa, itu aslinya orang akan keluar. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Jaga hatimu. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan kalah dengan monyet. God bless you. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat.
Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa setiap hati kami Tuhan tetap terhubung bersama Engkau di dalam kasih-Mu, di dalam karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan hari ini Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
Firman-Mu berdaulat atas hidupku. Kasih-Mu membalut setiap kami. Kau ada bagiku Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat, tak terhingga, tak terbatas. Kasih-Mu Tuhan dalam hidupku. Hari ini kami nyatakan, kami senantiasa terhubung dengan-Mu. Haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, Jesus. Di hatimu, firman-Mu itulah yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat dalam hatimu. Amin. Yang berdaulat atas, ku terhubung dengan-Mu. Mari nyatakan bersama. Selalu melekat di hatimu Tuhan. Yang berdaulat atas hidup kami. Ku terhubung dengan-Mu, Jesus. Di hatimu, dasar hidupku. Haleluya. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap daripada kami ya Tuhan, sehingga kami lebih mengerti lagi, dan boleh benar-benar firman-Mu itu menjadi kekuatan dan dasar hidup kami yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita memasuki tahun preparation, yaitu persiapan. Persiapan untuk apa? Apa yang dipersiapkan? Yaitu kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua. Ya, kita mempersiapkan diri dengan kedatangannya yang kedua. Seperti kita sudah tahu, dunia ini tidak makin baik, ya. Dunia ini makin tidak baik-baik saja. Dan kita sudah mendengar, lihat di WA, di YouTube, dimanapun,
Bagaimana tanggal 2 Januari kalau nggak salah ya, yang kebakaran di Los Angeles, yang habis sampai itu rumah-rumah yang mewah-mewah dari artis-artis disebutkan satu-satu, jumlahnya itu 900 triliun lebih nilainya ya. Luar biasa kejadian kayak begitu. Kenapa? Karena ada artis-artis yang menghina Tuhan ya, sehingga Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Setelah kejadian habis sekian banyaknya rumah dan keadaan hancur sama sekali, tapi ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan bikin, sehingga membuat kita supaya sadar kalau Tuhan itu masih berdaulat. Ya, coba kita lihat videonya. Yang pertama, coba lihat itu kebakaran yang demikian hebat, tapi Alkitab itu tidak terbakar, cuma terbakar covernya saja, tapi isinya itu masih ada. Memang benar firman ini adalah kehidupan kita. Jadi kita harus lebih tanggap dengan firman. Bahkan kita harus makin lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Seperti lagunya tadi, firman itu dasar, bahkan yang berdaulat atas hidup kita. Ya. Lalu yang berikutnya, coba kita lihat lagi. Apa yang terjadi mujizat di keadaan yang begitu? Ini kebakaran yang sudah demikian hebat, tapi ada 4 domba yang kok tidak terbakar loh. Ya, ada 4 domba yang hidup ini. Kok tidak keluar suaranya ya? Ini pemiliknya datang melihat domba-dombanya karena dia lari tidak sempat menyelamatkan domba-dombanya. Waktu melihat kembali sudah jadi rata dengan tanah, lihat ketemu dengan 4 dombanya ya yang diselamatkan. Malah pemiliknya ini berterima kasih sama Tuhan. Ini siapa kalau tidak Tuhan yang menyelamatkan? Kita semua ini domba-dombanya Tuhan Yesus. Sehingga kita sudah pasti juga akan diselamatkan. Tapi ada syaratnya. Sudah diselamatkan itu, peliharalah keselamatan kita. Dan kita kerjakan keselamatan yang sudah diberikan gratis sama Tuhan itu. Supaya kehidupan kita ini selalu sesuai dengan kehendaknya. Dan selalu menurut dengan perintah-perintahnya. Yaitu melakukan firman-firmannya. Lalu yang video yang ketiga, coba dilihat apa yang terjadi di satu gereja. Gereja juga hancur waktu itu. Gerejanya hancur, habis semua, rata dengan tanah. Tapi di altarnya itu masih ada, diketemukan, yaitu tempat, kalau ini gereja Katolik ya, ini utuh, itu tempatnya perjamuan kudus itu ya, roti yang kita nanti sebentar juga akan makan itu tubuh Yesus ya. Seperti selalu kalau perjamuan kudus kan dikatakan, percayakah engkau bahwa inilah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Itu masih utuh ya. Bayangkan mestinya sudah terbakar itu. Mestinya orang sudah rata tanah kayak begitu. Tapi luar biasa Tuhan itu membuat mujizat. Dan akhirnya tubuhnya itu utuh. Begitu juga kalau nanti kita sebentar juga lakukan perjamuan kudus, kita harus melakukannya dengan hormat dan dengan sungguh-sungguh percaya itulah tubuh Kristus yang kita persekutuan dengan tubuh Kristus yang kita makan. Begitu juga dengan anggurnya, persekutuan kita dengan darah Kristus. Ya. Sekarang kita mau lihat ayatnya. Itu pemimpinnya yang menemukan tempat itu tadi. Lain berikutnya ayatnya. Clearing the path. Jadi kita ini dalam persiapan itu harus membersihkan jalan. Membersihkan jalan seperti yang dikatakan. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Mungkin kita sedang ada di padang gurun, tapi kita tetap harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan, kalau kita sudah persiapkan semuanya itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, akan turun. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Bersama-sama loh kita melihat ya. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi ini Tuhan yang mengatakan ya, bukan sembarang orang, tapi Tuhan sendiri yang mengatakannya. Maka kita harus mempersiapkan clearing the path ini. Apa yang diratakan? Bukit-bukit. Mungkin kita bukit-bukit apa yang ada di dalam diri kita? Mungkin ada kesombongan, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling bisa. Itu harus diratakan. Sudah tidak ada. Untuk menyongsong dia datang kedua kali, kita harus mempersiapkan diri. Tidak boleh sombong, harus seperti dia, rendah hati ya. Tidak ada kesombongan. Tuhan paling benci orang sombong. Lalu juga dikatakan lembah-lembah itu harus ditutup ya. Apa yang jadi lembah kita ini? Waduh, yang kita keinginan mata kita ini apa ya? Apa yang sering kita lihat lalu kita kepingin? Biasanya ibu-ibu kalau di Matahari itu ada sales 70%, buy one get two ya misalkan. Itu waduh sudah banyak yang antre ke sana ya. Jadi kita juga harus menutup. Bukan cuma itu aja, apalagi yang menjadi keinginan mata. Ini juga harus ditimbun ya. Lembah-lembah kita ini juga harus ditimbun. Kita harus berubah. Lalu juga dikatakan yang berlekuk-lekuk itu harus diratakan ya. Apa yang masih berlekuk-lekuk di dalam kehidupan kita? Kita masih berbelit-belit dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam bisnis kita masih main kayu, masih suka bohong ya, masih berbelit-belit. Apalagi kalau ditagih utang, waduh bisa menghilang ya. Ini sudah tidak benar. Kita harus meluruskan jalan-jalan kita ini, harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Baik di dalam bisnis, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam kita pelayanan, baik kita di dalam mungkin jadi guru mengajar. Apa saja yang kita lakukan sehari-hari, jadi ibu rumah tangga pun, kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dengan aturan-aturan mainnya Tuhan. Sehingga kita meluruskan jalan-jalannya untuk kedatangannya yang kedua, yaitu diri kita sendiri yang nomor satu, yang harus diproses ya, harus diluruskan, harus ditimbun, harus diratakan apa yang belum benar di dalam kehidupan kita untuk menantikan kedatangannya yang kedua. Karena dia sudah pernah datang, baru kita kan waktu Natal kita rayakan kelahirannya, yaitu kedatangannya. Lalu juga waktu Yesus setelah mulai berumur 30 tahun, mulai mau mengajar, ada juga yang disuruh untuk meluruskan jalan tentang kedatangan pengajaran Tuhan yang waktu itu ya. Siapa yang disuruh? Yaitu dari ayat itu adalah Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis. Yang pertama Yohanes Pembaptis, seperti dikatakan di kitab Yohanes, Yohanes memberi kesaksian tentang dia, yaitu Yesus Kristus, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku
akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, sampai waktu minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini, Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya aja aku tidak layak. Ya, dia begitu luar biasa. Ya, karena Yesus datang sebagai 100% manusia, juga 100% Allah. Sehingga makanya Yohanes mengatakan, Yohanes lahir lebih dahulu, baru Yesus lahir secara dunia. Tetapi dia mengatakan dia sudah jauh ada sebelum aku. Ya, dia datang sesudah aku, tapi dia itu sudah ada sebelum aku, karena dialah Tuhan. Yang dimaksud yaitu Yesus Kristus. Bahkan Yohanes mengatakan, aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia akan membaptis engkau dengan roh, yaitu Roh Kudusnya dan api. Lalu yang mendahului Kristus, yaitu ya Yohanes tadi, dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Jadi semua umat itu, orang itu dikatakan supaya bertobatlah, karena Yesus ini sudah datang, ya. Dan itu yang mendahului Kristus, yaitu yang mempersiapkan jalan bagi Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sehingga Yohanes ini dijadikan seorang nabi yang besar karena mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga Yesus datang lalu mengajarkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Ya, selalu dikatakan kerajaan Allah sudah datang. Bahkan Yesus juga mengajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kebenarannya waktu Pilatus tanya, apa itu kebenarannya? Kebenaran yaitu firman-firmannya, aturan-aturannya Tuhan. Apa? Yaitu firman-firmannya. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita ini sering dikatakan kita adalah warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, tetapi kerajaan Allah, kita adalah warganya, tidak pernah tergoncangkan. Karena kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kerajaan Allah ini sudah ada dulu, sudah dipersiapkan untuk manusia oleh Tuhan sejak zamannya Adam, ya. Tapi karena Adam tidak taat, tidak boleh makan buah dari pohon tentang yang baik dan yang jahat, dia makan, sehingga tidak taat. Makanya apa yang dialami, diambil kembali kerajaan Allah, tidak jadi dikasihkan Adam. Ya, akhirnya Tuhan memerintah sendiri. Kalau kita baca kitab Perjanjian Lama itu, bagaimana Tuhan berkarya sendiri melalui orang-orangnya yang disebut nabi-nabinya. Tapi Tuhan yang berbicara. Ya. Lalu dilihat tidak bisa ini, ya, karena itu begitu besar kasih Allah kepada manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia. Barang siapa yang percaya dalam namanya diangkat menjadi anak-anaknya. Dan kerajaan Allah itu dikembalikan lewat Yesus kepada kita sebagai umatnya. Ya, makanya kita adalah bukan sekedar anggota, tapi kita ini warga kerajaan sorga. Sehingga semua itu dikembalikan, diberikan kepada kita. Syaratnya jangan niru Adam. Jangan sampai kita ini lalu tidak taat. Sehingga ada aturannya. Kalau negara itu punya undang-undang, punya hukum, punya peraturan. Ya. Begitu juga kerajaan Allah punya undang-undang, punya hukum, punya peraturan. Yaitu Alkitab. Yaitu isinya firman-firman Tuhan itu.
Itulah undang-undangnya Tuhan yang kita harus lakukan sebagai warga kerajaan surga. Itu yang harus kita lakukan. Maka nanti semuanya seperti ajaran Yesus ditambahkan kepadamu. Ya, jadi bukan Tuhan itu tidak tahu kalau kita ini seperti bangsa-bangsa yang di luar sana mencari makan, mencari minum, mencari tempat tinggal, mencari apa yang dibutuhkan setiap hari. Tahu, tetapi nomor satu cari kerajaan Allahnya dulu dan kebenarannya itu. Maka yang lain itu akan ditambahkan bagimu. Jangan terbalik, jangan cari yang diinginkan bangsa-bangsa tapi tidak kerajaannya. Kerajaannya dulu dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan bagi kita. Ya. Lalu yang berikutnya, karena yang mendahului ini mempersiapkan jalan bagi pengajarannya Yesus, itu adalah Yohanes. Dia mengadakan persiapan, ya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah-tanah baru, ladang-ladang baru, tempat-tempat baru, tempat-tempat untuk umat Tuhan, untuk kerajaan Allahnya itu bisa berkembang. Lewat siapa kerajaan Allah itu bisa berkembang? Ya lewat kita-kita yang sudah diselamatkan ini loh. Ini melalui kita-kita ini. Dengan menjadi contoh, seperti tahun yang lalu kan temanya menjadi contoh, menjadi dampak, mengubah paradigma dunia. Nah ini kita-kita yang harus lakukan. Tapi kita harus contoh dulu, teladan dulu, kita lakukan dulu, baru orang melihat. Nanti akan terjadi seperti yang di kitab Sakaria itu. 10 orang akan ikut. Karena apa? Karena orang-orang ini melihat Tuhan menyertai kita. Ya, sehingga kita harus tampil beda. Kalau kita sama dengan orang dunia, tidak ada orang yang mau bertobat ikut kita. Tapi kalau kita jadi contoh dan kita ini mengalami banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kasih. Karena semua yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita bukan miliknya kita ya. Kita hanya pengelola. Kita pengelola bukan pemilik. Yang menjadi milik ini adalah punyanya Tuhan, karena kerajaannya siapa yang punya? Kerajaannya itu punyanya Yesus yang adalah Raja. Ya. Dan itu yang punya. Kita hanya pengelola. Tapi kalau kita mengelola dengan baik, akan ditambah-tambahkan supaya mengelola lebih banyak. Tapi kalau dipercaya sedikit aja sudah tidak bisa mengelola dengan baik, tidak bisa dipercaya, tidak punya integritas, tidak akan dihitung, tidak akan mendapatkan berkat yang lebih. Ya, ingat itu, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, karena kita adalah warga kerajaan. Jadi dipersiapkan ini, kita harus adil, kita harus membuka tempat-tempat yang baru untuk komunitas-komunitas kerajaan Allah ini berkembang. Ya. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang ya, datang kedua kali dan menghujani kamu dengan keadilan, sehingga kita akan menerima keadilan. Karena yang mengadili yaitu Tuhan sendiri. Ya. Kalau di dunia tidak ada yang adil. Untuk apa? Mempersiapkan jalan rohani. Ini yang dipersiapkan. Coba kita lihat. Dan banyak suku bangsa akan pergi, ya. Banyak suku bangsa, bukan satu. Banyak suku-suku bangsa itu akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunungnya Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Yaitu apa jalan-jalannya? Ya firman-Nya itu tadi. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sehingga kita ini harus pergi mencari jalan, karena semua yang kita persiapkan tadi itu untuk meratakan bukit, menutup lembah,
meluruskan jalan yang bengkok-bengkok, untuk mempersiapkan jalan yang rohani, yaitu kerajaan Allahnya. Ini yang rohani ini adalah jalan kerajaan Allah yang kita harus ikuti, ya, yang kita harus ikuti. Karena banyak suku bangsa nanti akan ikut. Jadi rintangan-rintangan yang merintang ini harus disingkirkan. Coba kita lihat, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores dan yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup, ya, sehingga kita pergi misi, mungkin penginjilan kemana-kemana tidak tertutup, ya, akan terbuka sehingga banyak orang akan mengenal Kristus melalui kita. Aku sendiri, ya ini Tuhan sendiri, hendak berjalan di depanmu. Tuhan yang berjalan di depan kita dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang pintu, sehingga ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang menutup dengan kerajaan Allah ini akan Tuhan bukakan sendiri. Lewat siapa yang berjalan? Kita semua yang adalah anggota kerajaan Allah ini yang kita yang akan berjalan. Karena kita tahu Tuhan berjalan di depan kita, sehingga kita ikut Tuhan. Kehendaknya Tuhan mau kemana ini? Kita harus kemana? Ya, kita harus pergi kemanakah? Siapakah orangnya yang harus dimenangkan? Itu Tuhan yang akan memberitahu. Ya apa ya Tuhan memberitahunya itu? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ya, setiap kita yang sudah dibaptis itu punya Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus ini loh yang akan memimpin kita dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, yang akan menuntun dalam pelayanan pun akan dituntun harus bagaimana, harus apa yang dilakukan. Roh Kudus yang kasih tahu. Begitu juga saya di dalam pelayanan juga pernah mengalami apa yang disuruh oleh Roh Kudus itu yang akan dilakukan, ya. Seperti baru-baru ini juga saya baru datang ini hari Selasa yang lalu ini saya baru datang dari pelayanan di Sarawak dan Brunei, ya. Nanti bisa lihat videonya. Ini dulu firman. Lalu yang keenam, ini jalan juga dipersiapkan, ya. Seperti ini siapa tadi kan dibilang Tuhan yang berjalan di depannya kita. Lalu juga dikatakan jalan dipersiapkan. Jadi yang mempersiapkan jalan siapa? Tuhan yang mempersiapkan jalan untuk kita. Harus kemana-kemana itu Tuhan yang mempersiapkan. Seperti contohnya ini di dalam Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka itu berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Nah, ini Musa, contoh ini. Tuhan bekerja juga lewat siapa? Lewat Musa. Bukan Tuhan yang lalu menyibakkan air lalu orang Israel jalan. Tapi Musa karena dikejar-kejar waktu keluar dari Mesir, membawa umat yang banyak ini, umat Israel, dikejar sama Firaun, lari sampai ke depan laut. Bagaimana bisa lewat laut ini? Berseru-seru, tanya Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan? Ngapain engkau itu berseru-seru? Kan sudah tak kasih kuasa, yaitu tongkatmu. Kan waktu tongkat itu waktu di depan Firaun disuruh melemparkan jadi ular. Ayo pegang itu ekor ularnya jadi tongkat lagi. Jadi banyak mujizat yang sudah dilakukan lewat Musa oleh Tuhan, ya. Begitu juga siapa ini? Jalan dipersiapkan, Tuhan berjalan lebih dahulu. Kita semua ini loh
Kita ini sudah diberi kuasa seperti kayak Musa itu. Ya, dia lewat tongkatnya. Kita ini diberi kuasa lewat Roh Kudus yang ada di dalam setiap daripada kita. Lewat Roh Kudus ini loh, kita punya kuasa mendoakan, menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Kalau tidak sembuh itu ya urusannya Tuhan. Ya, pokoknya kita melakukan yang bagiannya kita. Mengusir setan dalam namanya, setannya lari tunggang langgang. Maka jadi kalau ada gedung-gedung ataupun rumah-rumah yang banyak setannya tidak laku, waduh itu orang benar yang mesti beli murah-murah. Ya, karena nanti kita usir setannya keluar, kita dapat harga yang murah. Nah, ini karena Tuhan berjalan lebih dahulu. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi jalan pun dipersiapkan. Untuk apa semua itu dilakukan? Ya, coba kita lihat. Jalan dipersiapkan, tanah untuk kemuliaan Tuhan itu supaya turun. Karena kita akan menantikan kedatangannya yang kedua. Kemuliaan Tuhan akan turun. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga hadirat Tuhan itu juga akan datang. Karena keselamatan diberikan. Kalau sudah hadirat Tuhan datang, itu keselamatan akan diberikan. Keselamatan apa saja. Mungkin kita lagi mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin kita lagi di PHK. Mungkin kita lagi mengalami jalan buntu. Berseru-seru, kita menjadi pelaku firman, berseru kepada Tuhan, nyanyi, menyembah, sungguh-sungguh ya dengan hati, bukan asbun di mulut aja. Seperti tadi kalau nyanyi kan bagus itu, sehingga kita bisa rasakan hadirat Tuhan itu hadir waktu kita menyanyi, waktu kita menyembah, mungkin pribadi di rumah sendiri ataupun bersama-sama dengan kelompok ngaem ya. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan datang. Untuk apa? Memberikan keselamatan, jalan keluar. Yang jalan buntu-buntu itu dibukakan. Ya, kesulitan-kesulitan saling mendoakan di dalam KM itu. Sehingga yang kesulitan bisa dilepaskan dari kesulitannya. Lewat siapa? Ya kita-kita. Karena ada Roh Kudus itu tadi. Yang akan menuntun kita. Memberitahu apa yang harus kita lakukan. Ya, karena saya juga mengalami banyak di dalam pelayanan. Roh Kudus yang kasih tahu harus bagaimana. Pada suatu kali saya diminta untuk mendoakan di kota di Malang ya waktu itu. Suruh mendoakan anak leukemia di rumah sakit. Waktu sebelum doa kita doa dulu. Wah ada pernyataan Tuhan. Kok ada pernyataan Tuhan tuh bagaimana ya? Ya lewat Roh Kudus yang kasih tahu. Yang mesti didoakan tuh orang tuanya. Ini anak ini hanya imbas saja. Karena manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kalau kena pisau, luka, sakit. Ya, sakit tubuhnya. Toh juga jiwanya, pikiran, hati, perasaan, kehendak ini kadang sakit. Ya masuk rumah sakit jiwa atau ke psikiater, ya, psikolog itu. Terus juga ada rohnya kita. Ini rohnya yang diganggu oleh roh jahat. Ya, begitu juga orang ini dikasih tahu. Oh, kasih tahu orang tuanya punya 3 jimat. Ya betul, kok tahu? Ya itu Tuhan yang kasih tahu. Lihat siapa? Roh Kudus ini yang kasih tahu. Ya, sehingga mau dilepaskan enggak? Anaknya sembuh. Akhirnya jimat-jimat itu diserahkan ke saya hancurkan. Dan anaknya sembuh. Ya, jadi kadang itu bukan karena sakit penyakit, tapi sepertinya gejalanya kayak sakit penyakit. Tapi bukan itu gangguan roh jahat. Karena musuh kita ini bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara ini loh yang tidak kelihatan. Ini musuh kita. Sehingga kita setelah menerima kerajaan Allah, karena terima Yesus, kita terima lagi kerajaan Allah. Mungkin kita terima Yesus itu waktu umur 20 tahun. Mungkin ada yang 40 tahun. Ada yang 60 tahun. Sehingga sejak 20 atau 40 atau 60 tahun itu kan kita ikut dunia. Ya toh. Kan pikirannya kita ini pikiran dunia. Karena belum kenal kerajaan Allah.
Tapi setelah mengenal kerajaan Allah, mengenal Yesus, kita ini anggotanya kerajaan Allah. Sehingga yang perbuatan yang sudah tertancap di pikiran kita, hati kita ini yang sekian tahun itu harus berubah. Makanya dikatakan pakailah jubah yang baru, yang lama itu dibuang. Ya, yang lama ini kita tidak ikuti lagi, tapi itu tidak bisa salah bim langsung bagus. Makan waktu, makin kita menjadi pelaku firman, makin kita mau melakukan yang menjadi kehendaknya, makin kita dekat dengan pemimpin kerajaan ini, yaitu Yesus Kristus, maka ini lebih cepat hilangnya. Tapi kalau tidak bertobat-tobat, ya lama kita untuk berubah betul-betul menjadi kerajaan Allahnya. Ya, keselamatan. Ya, coba kita lihat keselamatan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh bukan main-main, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita ini dipilih, dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Jadi apa? Ya, pilihanmu ini kita harus lakukan dengan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, tidak akan tersandung. Mungkin kita sebagai penyanyi, pemusik, mungkin kita pelayanan, mungkin kita sebagai businessman, kita sebagai pekerja, kita kerja di luar sana, ikut orang, mungkin jadi guru, jadi ibu rumah tangga, jadi apa saja. Tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kerjakan panggilannya kita ini apa yang Tuhan dudukkan kita ini sebagai apa, ya. Ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena Tuhan mau datang, jadi yang mau bangun tidak usahlah, Tuhan sudah mau datang, tidak jadi bangun. Bukan begitu. Tapi harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Seperti Tuhan besok datang, kita melakukan ini. Karena apa? Kita pengelola, ya, kita bukan pemilik. Sehingga semuanya ini kita lakukan seperti untuk bos kita ini loh, untuk Tuhan Yesus ini, untuk bos kita. Karena kita ini warga kerajaan yang disuruh, dipercayakan untuk mengelola apa yang kita punya di depan mata kita ini, ya. Sehingga keselamatan ini harus sungguh-sungguh, maka kita tidak akan tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baru kita masuk kerajaannya, ya. Ini inspirasi untuk memperingatkan kita saja, jangan sampai kita melakukan yang kayak begini. Ya, coba kita lihat dari Tawarikh. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Ya, kalau seperti Adam itu melanggar perintahnya, maka kerajaan yang sudah dikasihkan itu diambil balik, tidak ada berkatnya. Ya, dia harus dengan susah payah bekerja untuk mendapatkan income. Begitu juga kita diingatkan ini, jangan kita sampai melanggar perintahnya sehingga tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Jangan sampai Roh Kudusnya yang ada sudah di dalam hati kita ini tidak bekerja, ya, tidak aktif untuk memberitahu kita apa-apa. Karena apa? Yang menutupi ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Lalu yang berikutnya, ini Tuhan mengatakan kepada Yeremia, ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku, yaitu mulutnya Yeremia. Tuhan berfirman kepada Yeremia,
Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, dan meruntuhkan. Supaya apa? Yang jelek-jelek itu loh, ya, diserahkan bangsa-bangsa maupun kerajaan-kerajaan untuk kita hancurkan. Karena kita mau jadi contoh tadi, kita mau jadi teladan sehingga kita jadi pengaruh. Kerajaannya itu bisa turun ke bumi ini, sehingga di bumi ini loh yang harus dibangun sebagai kerajaan Allah. Kita ini adalah duta-dutanya. Kita ini adalah perpanjangan tangannya Tuhan untuk supaya kerajaannya itu turun ke bumi, ya, lewat kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dikatakan mencabut, merobohkan semua ini kita hancurkan. Untuk apa? Untuk membangun yang baru dan untuk menanam yang baru. Firman-firman tentang kerajaan Allah ini yang ditanamkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, ini. Dan dikatakan Yeremia, perkataanku sudah ditaruh dalam mulutmu. Juga di firman-firman Tuhan itu juga sudah ditaruh di dalam mulut kita. Ya, dengan apa? Dengan kita mendengar, dengan kita membaca, kita punya Alkitabnya. Itu sudah ditaruh di mulut kita. Sehingga kita tinggal praktekkan aja. Lah kalau tidak praktek-praktek, kapan kita ini majunya? Kapan kita ini kerohaniannya maju? Ya, coba kita lihat sekarang ini, ya, video ini coba lihat. Itu binatang kecil sekali. Ya, coba ditelepak tangan, cuma itu kalau tidak dipelihara mati ini, ya, ditinggalkan sama orang ibunya ini, ya. Lah ini dipelihara sama orang ini, kasih makan, juga diobati sampai dia tumbuh besar, ya. Dan dia nempel saja sama yang memberi hidup, yang memberi kehidupan. Lalu setelah dia bisa besar, bisa makan sendiri, bisa apa-apa sendiri, ya. Lalu dia itu disuruh naik untuk ke satu tiang gitu, naik. Tapi apa yang dia lakukan? Coba, ya sudah, jana pergi, ya. Tapi dia balik, terbang, nempel lagi ke orang yang memberi. Inilah kita juga begitu. Kita ini tidak ada artinya. Kita ini seperti sudah terbuang karena dosa kita. Kita ini upahnya itu maut, ya. Seperti ranting yang sudah tidak berguna, dibuang, mestinya dibakar. Tapi sama Tuhan kita ini dipilih. Bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita, ya. Sehingga diambil ini, diambil, ditancapkan di badannya dia, sehingga kita ini bisa bertumbuh. Makanya aku di dalam dia, dia di dalam aku, ya. Sehingga firman-Nya di dalam aku di dalam firman-Nya. Maka luar biasa, sama seperti ini. Kita harus seperti itu. Siapa yang memberi kita hidup? Kita harus melekat kepada Tuhan. Seperti binatang ini, jangan mau kalah sama binatang kecil ini. Dia tahu yang memberi hidup dia itu ibu itu tadi. Terus nempel aja. Suruh pergi jalan-jalan enggak mau. Dia tetap lagi balik nempel. Kita mestinya juga seperti ini. Jangan kalah. Kita harus tetap menempel kepada Tuhan. Ya, menempel betul-betul karena Dia yang memberi kita hidup. Lalu ini yang berikutnya. Entah bagaimana, ya, ini burung ini bisa masuk di dalam lem sehingga semuanya itu penuh lem, sehingga kan tidak bisa goyang. Diketemukan sama ibu itu, dibersihkan, diberi makan, lalu diobati, ya, sampai dia mulai bisa berjalan, ya.
Setelah parrot mulai bisa gradually berjalan, got better. dibersihkan, It stayed by the woman's side lalu every diberi day. makan, A week later, diobati, the parrot was basically healed. The woman said goodbye sampai and akhirnya released it. dia mulai Soon bisa the parrot came back berjalan. with its partner. It also showed its affection at the woman's home. The woman wanted to welcome them happily, but she was shocked when she Dikasih opened the door. kekuatan. The parrot came to thank them with its entire family. Setelah bisa There were at berjalan, least 100 dia of dilepas, ya, The woman quickly dilepas. entertained them warmly. Lalu keesokan Turned harinya, out that when you show kindness, dia membawa temennya really respond datang ke with tenderness. jendelanya ibu itu. Tapi keesokan harinya lagi, waktu ibu ini membuka pintu, coba banyak temennya yang diajak. Kita juga jangan kalah sama burung ini. Dia sudah diselamatkan, ya. Kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka harus sama kayak burung itu. Kita memberitakan kepada teman-teman kita, orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Ini loh, yang menyelamatkan aku, ini loh. Sehingga harus pergi menginjil. Harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka dengan ajaran-ajaran yang sudah aku ajarkan. Maka aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai kita. Tapi kita harus pergi, kita menginjil. Jangan kalah sama burung itu. Seperti saya, baru ini juga pergi, coba kita bisa lihat misi. Ya, pergi misi ke ini waktu saya datang di Bintulu, ya. Lalu juga pergi dari satu kota ke kota yang lain. Kita ini jalan, ini tempatnya pertama kali di Miri. Bagaimana pertama kali menggali ini workshop. Saya ajak Monica juga mengadakan workshop di sana. Terus ini workshop yang dia adakan tentang sound, musik, dan teamwork. Ya, terus juga ada seksi prakteknya, juga sesi tanya jawab. Cuma sayang, yang tanya itu justru dari gereja-gereja lain. Gerejanya Rock sendiri tidak ada yang tanya, ya, yang tanya dari gereja-gereja lain. Nah, ini suasana ibadah waktu di Bintulu, ya. Jadi puji-pujiannya sama seperti kita. Ini di Bintulu. Waktu itu saya ajak Monica sama Rian kebetulan, dan dari kota yang satu ke kota yang lain itu kita nih naik mobil. Sehingga saya hitung perjalanan kan terbang dari sini ke Bintulu itu 7 jam. Jadi pulang balik 14 jam. Lalu dari kota Bintulu ke kota Miri, ke Brunei, ke Nyelum, kemana-mana itu naik mobil, ya. Itu saya total 20 jam. Sehingga kita ini berada di dalam perjalanan itu 34 jam, ya. Wih, payah sekali. Mana saya batuk-batuk terus sehingga mengganggu sekali, ya. Tapi puji Tuhan, semuanya boleh berjalan lancar dan saya masih bisa berdiri di sini menyampaikan firman. Ya, kita harus juga misi, karena misi ini memerlukan banyak dana. Ya, bagaimana? Waktu saya dalam perjalanan itu di tengah jalan, meletus bannya. Lalu saya keluar, saya lihat, saya intip. Memang misi ini, mereka yang mission ini, Bu Eriana sama suaminya John, ya, itu uangnya tidak cukup. Mereka cuma bisa beli 2 ban, yaitu dipasang yang di depan. Jadi saya lihat yang di belakang ini tipis sekali. Jadi yang satu meletus. Waduh, ini tidak bisa ini. Kamu harus ganti dua-dua. Tidak punya uang. Berapa harganya ban itu? 251, jadi 500 ringgit, 1.750.000, ya. Terus juga, lalu apalagi di samping ini yang kamu perlu? Ini jemaatnya. Lalu
saya lihat di tempatnya ibadah, tengahnya ini ya, di tengahnya ini tulisan yang banyak. Sehingga jemaat itu melihat monitor kiri dan monitor kanan. Monitornya cuma satu ya, sehingga satunya enggak ada. Lah kalau satunya enggak ada itu kan semua lihat sebelah sana gini terus. Apa nanti kalau enggak pulang miring gini jalannya? Hah? Jadi waduh, berapa itu harga monitor? Saya bilang 5 juta. Sudah, jadi saya telepon Pak Hartono. Hartono, tolong ambilkan uang misi, kasih mereka. Kasihan bannya itu enggak bisa beli. Juga ini jemaatnya miring semua. Jadi diberikan kiri dan kanan. Dan sekarang sudah kiri dan kanan. Ya. Jadi misi ini bukan kalau jangan mengharapkan persembahan ya kalau pergi misi. Ya. Misi ini beli tiket sendiri. Terus bayar hotelnya juga bayar sendiri, makan juga bayar sendiri, semua bayar sendiri. Masih keluar duit lagi itu kalau enggak punya ban bagaimana? Meledos ya. Jadi masa terus saya enggak jalan kaki kan enggak mungkin ya. Jadi beli ban. Ya, karena itu setiap daripada kita ini harus juga misi kayak burung-burung itu tadi loh. Kemana saja, enggak mesti wah saya harus ke kota mana ya, enggak usah. Yang di sekeliling kita itu aja loh, sekeliling rumah kita yang belum kenal Tuhan, supaya kita ini jadi saksi yang benar, sehingga orang melihat Tuhan menyertai kita karena kita tampil beda. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-firman yang Kau sudah taburkan pada siang hari ini. Mampukan kami supaya kami boleh benar-benar menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga kerajaan-Mu itu Tuhan turun di atas bumi melalui kami-kami ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk menuntun jalan kami, untuk membimbing apa yang harus kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus pada siang hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur agar bisa dilayani, tangannya bisa diangkat dan bisa dilayani? Semuanya kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan bagi kita. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya rata pakaya rala basyana maka rata. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini juga setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bahwa karya Tuhan terbesar telah ia berikan buat kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya. Tapi itu semua oleh karena kasih karunia-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan, kalau kami ada pada pagi hari ini, kami boleh menikmati segala berkat dan keindahan-Mu Tuhan. Itu semua oleh karena-Mu Tuhan. Tapi kami juga enggak lupa Tuhan, bahwa keselamatan bukan cuma hanya untuk kami. Kami mau pergi memberitakan firman-Mu, kabar baik-Mu Tuhan, kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga kami, kepada orang yang belum kami kenal Tuhan. Karena kami percaya penyertaan-Mu ada dalam diri kami, kuasa-Mu ada di dalam diri kami Tuhan. Kami jadi dampak buat sekeliling kami, sehingga banyak jiwa bisa diselamatkan dan menjadi murid-Mu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan syukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan berimu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berimu damai sejahtera. Shalom. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah studimu. Dan biarlah apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat ini daripada hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Haleluya.